Halo guys, kembali lagi di channel ini. Sebelumnya saya mungkin ada kabar buruk sedikit ya, mungkin karena konten saya itu dinilai mungkin ya tidak terlalu banyak yang adanya perubahan mungkin ya dari YouTube, mungkin ada sedikit teguran. Ya mudah-mudahan bisa kembali lagi. Jadi ya semoga saja di bulan depan sudah bisa ada iklan lagi. Oke, mari bersama-sama kita mulai. Untuk ke video kali ini kita akan membahas aktor lagi guys, yang lagi hits dibicarakan di dunia maya. Setelah sebelumnya di reveal kalau dia itu tidak ada dalam film terbarunya Marvel, dimana kita tahu judulnya ada Spider-Man No Way Home, itu dia tidak ada muncul, tapi ternyata muncul. Dan kali ini kita akan bahas profilnya, yaitu profil dari aktor yang memiliki nama lengkap Tobias Vincent Maguire, atau biasa dipanggil Tobey Maguire. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan mari kita simak videonya. Jadi, Tobey Maguire kelahiran 27 Juni tahun 1975. Dia mulai terkenal karena memainkan karakter judul dari trilogi Spider-Man Sam Raimi tahun 2002 sampai dengan 2007. Mengulangi iterasi karakternya di Spider-Man No Way Home tahun 2021. Film-filmnya yang lain juga ada, yaitu Pleasantville tahun 1998, Ride with the Devil tahun 1999, The Cedar Falls Rule tahun 1999 juga, Wonder Boy tahun 2000, Seabiscuit tahun 2003, The Good German tahun 2006, Brothers tahun 2009, dan The Great Gatsby tahun 2013. Great Gatsby ini kalau tidak salah dia bermain bersama Leonardo DiCaprio. Nah, dia juga telah menerima 2 penghargaan Saturnus, termasuk satu untuk aktor terbaik. Maguire mendirikan perusahaan produksinya sendiri pada tahun 2012 yang disebut Material Pictures, dan ikut memproduksi Good People pada tahun yang sama. Pada tahun 2014, ia memproduksi dan membintangi Pound Sacrifice sebagai Bobby Fischer. Oke, nextnya kita lanjut bahas seputar kehidupan awal dan keluarganya. Tobias Vincent Maguire lahir pada tanggal 27 Juni 1975 di Santa Monica, California, dari pasangan Wendy Brown dan Vincent Maguire. Orang tuanya berpisah ketika dia berusia 2 tahun. Dan Maguire menghabiskan sebagian besar masa kecilnya tinggal dengan berbagai anggota keluarga. Cukup keras juga ya guys. Selama masa kecilnya, Maguire memiliki ide untuk menjadi koki dan ingin mendaftar di kelas ekonomi rumah sebagai siswa kelas 6. Ibunya menawarinya $100 untuk mengambil kelas drama dan dia setuju. Sifat sementara dari tahun-tahun sebelum sekolahnya mulai mempengaruhi Maguire secara emosional, dan setelah relokasi lain, untuk tahun pertamanya dia putus sekolah dan tidak kembali. Sebaliknya, ia mengejar karir akting. Pada tahun 2000, ia memperoleh pengembangan pendidikan umum (JED). Mencatat bahwa selama masa sekolahnya, saya tidak bersekolah, saya muncul tetapi tidak benar-benar memberikan diri saya sendiri. The General Education Department atau tes pengembangan pendidikan umum atau GED adalah sekelompok tes 4 mata pelajaran yang ketika lulus memberikan sertifikasi bahwa pengambil tes memiliki keterampilan akademik tingkat sekolah menengah Amerika Serikat atau Kanada. Ini adalah alternatif untuk ujian diploma sekolah menengah Amerika Serikat, ISAT, dan TSC. Situs web layanan pengujian GED di saat ini tidak merujuk pada pengujian sebagai apapun selain GED. Mungkin semacam kelas akselerasi kali ya, atau kayak tes paket A, paket B, paket C gitu kali. Yang tahu coba komen di bawah. Oke, kita lanjut ke video. Kita masuk sekarang ke karir aktingnya ya guys. Dari tahun 1989 sampai dengan 95. Nah, itu karir awalnya. Jadi penampilan pertama Maguire dalam sebuah film fitur pada tahun 1989 berjudul The Wizard. Dia memainkan salah satu preman Lucas Barton, salah satu dari 3 pesaing di kompetisi video game, dan tidak memiliki garis. Dia bekerja sebagai aktor cilik di awal 1990-an, sering memainkan peran yang jauh lebih muda dari usia kronologisnya, dan hingga akhir tahun 2002 dia masih bermain remaja saat berusia pertengahan 20-an. Dia muncul dalam berbagai iklan dan peran TV dan film, bekerja berlawanan dengan aktor seperti Chuck Norris, Walker Texas Ranger, Roseanne Barr, Roseanne, dan Tracy Ullman, Tracy Takes On. Dan pada akhirnya ia berperan sebagai pemeran utama dalam serial TV Fox, Great Scott, yang dia batalkan 9 minggu kemudian.
Selama banyak audisinya, Maguire mendapati dirinya mengikuti audisi untuk peran berlawanan dengan aktor lain yang sedang naik daun, Leonardo DiCaprio. Pasangan ini dengan cepat menjadi teman dan membuat perjanjian informal untuk saling membantu mendapatkan bagian dalam film acara TV proyek lainnya. Misalnya, keduanya mengikuti audisi untuk bagian yang sama dalam serial TV 1990 berdasarkan komedi 1989 berjudul Parenthood. DiCaprio berperan dan Maguire kemudian mendapat peran tamu setidaknya sebagian atas rekomendasi DiCaprio. Oh, ternyata mereka saling berteman, guys. Wajar aja. Oke. Lanjut. Skenario yang sama terjadi selama casting untuk film tahun 1993, This Boys Life, menampilkan Robert De Niro sebagai pemeran utama. DiCaprio mendapat peran utama dan Maguire mendapat peran sebagai salah satu teman Toby. Seperti siapa ya? Kalau di mungkin kayak Vincent dan Lestat mungkin. Nah, kita masuk sekarang ke tahun 1995 sampai dengan 2002. Pleasantville, Wonderboy, dan Ride with the Devil. Jadi pada pertengahan tahun 1990-an ia bekerja dengan mantap tetapi juga terlibat dalam gaya hidup pesta keras dari beberapa rekan aktor mudanya. Pada tahun 1995 ia meminta sutradara Alan Moyle untuk melepaskannya dari perannya dalam film Empire Record. Moyle setuju dan semua adegan Maguire dihapus dari film terakhir. Waduh. Maguire kemudian mencari bantuan untuk masalah minum dari Alcoholics Anonymous. Dia sudah sadar sejak itu. Ya, gitulah ya guys. Jangan pernah cinta alkohol kalau bisa. Sebagai bagian dari pemulihannya dari alkoholisme dan bekerja untuk menghadapi sifat kecanduan dan kompulsif yang digambarkannya sendiri, Maguire mengubah jalur karirnya sedikit untuk mendapatkan peran di mana ia dan DiCaprio tidak akan selalu bersaing untuk bagian yang sama. Dan langkah itu terbayar ketika diberi peran sebagai Paul Hood, yaitu seorang siswa sekolah asrama remaja yang narasinya melakukan aksi tersebut dalam film Ang Lee tahun 1997, The Ice Throne. Hal ini menyebabkan berbagai peran utama dalam film seperti Pleasantville, The Cedar House Rules, dan Wonders Boy. Terus dalam film Fear and Loathing in Las Vegas tahun 1998, Toby memerankan seorang pejalan kaki yang bertemu Raoul Duke dan Dr. Gonzo selama perjalanan mereka ke Las Vegas. Dalam Ride with the Devil tahun 1999, Maguire memerankan Jacob Rodel berlawanan dengan Jewel Kilchon. Di sini ia berperan sebagai putra seorang imigran Jerman serikat pekerja yang bergabung dengan teman-temannya selatannya di Pengendara, Missouri. Tunggu. Di sini ia berperan sebagai putra seorang imigran Jerman serikat pekerja yang bergabung dengan teman-teman selatannya di Pengendara, Missouri, membalas kekejaman yang dilakukan terhadap Missourians oleh Kansas Jayhawkers dan Red Ledgers. Pada tahun 2001, Maguire mengambil peran yang menampilkan suaranya yang terdengar muda, anak anjing bernama Lou dalam film Keluarga Cats and Dogs. Nah, di tahun 2002 sampai dengan 2013, Spider-Man, Seabiscuit and Brothers. Pada tahun 2002, Maguire memintai Spider-Man berdasarkan superhero Marvel komik yang populer. Film ini sukses besar dan membuatnya menjadi bintang. Dia mengulang peran dalam sequel Spider-Man 2 tahun 2004 dan Spider-Man 3 tahun 2007. Dan juga mengisi suara Spider-Man untuk adaptasi video game dari film tersebut. Ketiga film tersebut kemudian menjadi bagian dari film berpenghasilan tertinggi setiap tahun. Penampilannya sebagai Spider-Man membuatnya mendapatkan beberapa ulasan yang bersinar. Mark Caro dari Chicago Tribune menulis bahwa dengan mata yang besar, bulat penuh perasaan, Maguire selalu mampu menyampaikan rasa heran, dan nalurinya untuk meremehkan juga membantunya dengan baik. Naskah dan produksinya, komplikasi film Spider-Man keempat yang diusulkan tidak terwujud. Columbia Pictures dari Sony memutuskan untuk memulai ulang waralaba tersebut. Film tersebut berjudul The Amazing Spider-Man, dirilis pada 3 Juli tahun 2012 dengan aktor berbeda, Andrew Garfield sebagai pemeran utama. Maguire memiliki peran utama sebagai joki John M. Red, Rob Pollard di Seabiscuit tentang kuda pacuan, Seabiscuit yang terkenal. Pada tahun 2006, ia membintangi peran jahat pertamanya sebagai Kopral Patrick Tully berlawanan dengan George Clooney dan Cate Blanchett dalam The Good German, karya dari Steven Soderbergh berdasarkan novel Joseph Cannon dengan nama yang sama. Dia juga seorang produser yang kredit produksinya meliputi 25 Hours tahun 2002, apapun yang kami lakukan, kan ada judul filmnya. Oh ini, Whatever We Do tahun 2003 dan Seabiscuit tahun 2003. Pada tahun 2008 ia membuat penampilan cameo dalam film komedi aksi Tropic Thunder sebagai Biksu Yak. Nah itu kalau udah dibalik berarti menghindari sensor itu guys. Abad ke-18 dengan pandangannya pada Pastor O'Malley. Kik Lazarus
karakter yang diperankan oleh Robert Downey Jr. di Tropic Thunder, di trailer palsu untuk Satan's Alley. Dia adalah pengganti menit terakhir dalam peran, dan karena komitmen yang dijadwalkan sebelumnya, hanya tersedia untuk berada di lokasi syuting selama 2 jam untuk memfilmkan adegannya. Jelang akhir Tropic Thunder terungkap bahwa karakter Maguire telah dinominasikan untuk aktor terbaik Oscar untuk Satan's Alley, yang ia kalahkan dari Tube Speedman yang diperankan oleh Ben Stiller untuk perannya dalam Tropic Blunder yang dibawakan oleh Kit Lazarus. Pada tahun 2009, ia membintangi bersama Jake Gyllenhaal dan Natalie Portman dalam drama perang yang disutradarai Jim Sheridan Brothers sebagai Sam Cahill, seorang tawanan perang yang kembali dari Afghanistan dan mulai percaya bahwa istrinya telah terlibat asmara dengan saudaranya. Dia menerima pujian kritis dan nominasi juga di Golden Globe untuk penampilannya dalam film tersebut. Dia juga berkata, "Saya tidak berharap mendapatkan nominasi, tetapi saya tetap menonton. Istri dan putra saya sangat bersemangat. Saya agak terkejut. Saya seperti, oh, wow, dan saya tidak mendengar bagian terakhir dari nama saya." Maguire kalah dari Jeff Bridges untuk perannya di Crazy Heart. Kita masuk ke 2013 sampai dengan sekarang. Great Gatsby, ada Beyond Sacrifice, dan Spider-Man Way Home. Maguire dan DiCaprio sekali lagi tampil bersama dalam remake The Great Gatsby tahun 2013 karya Baz Luhrmann. DiCaprio memainkan peran judul, sementara Maguire memainkan narator cerita, Nick Carraway. Begitu. Pada tahun 2012, Maguire adalah co-producer Good People. Pada tahun yang sama, ia juga mendirikan perusahaan produksinya sendiri bertitel Material Pictures yang mendapatkan pendanaan independen pada tahun 2013 untuk membantunya memproduksi lebih banyak film layar lebar. Iya sih, kebanyakan memang seperti itu ya, kayak Desta sama Pretty Boys. Nah itu kan bikin produksi sendiri. Film berikutnya, Beyond Sacrifice tahun 2015, juga diproduksi bersama oleh Material Pictures. Itu adalah film thriller perang dingin berdasarkan kisah nyata keajaiban catur Amerika Bobby Fischer, dimainkan oleh Maguire. Film ini merinci peristiwa menjelang dan termasuk kejuaraan catur dunia pada tahun 1972. Ketika Fischer menantang Grandmaster catur Soviet dan juara dunia Boris Spassky yang diperankan oleh Liev Schreiber. Ini menerima sebagian besar ulasan positif. Maguire bersatu kembali dengan Alec Baldwin setelah Cat Dogs tahun 2001 dalam film animasi The Boss Baby tahun 2017, di mana ia menyuarakan versi dewasa Tim Templeton. Kecepatan gak sih? Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, Maguire kembali sebagai Peter Parker di Spider-Man No Way Home tahun 2021 bersama penerus Tom Holland dan Andrew Garfield. Dia akan muncul dalam film Ensemble Damien Chazelle Babylon, di mana dia juga akan berperan sebagai produser eksekutif ya, untuk yang terakhir. Nah, setelah tadi karir, kita masuk ke kehidupan pribadinya kan. Maguire telah menjadi vegetarian sejak tahun 1992. Pada tahun 2009, ia menjadi seorang vegan. Dia telah membuat perubahan dalam dietnya untuk menambah atau menurunkan berat badan untuk peran film. Dia secara dramatis mengurangi asupan kalori untuk si biskuit, diikuti dengan peningkatan cepat untuk mendapatkan kembali berat badan untuk Spider-Man 2. Maguire telah sadar sejak usia 19 setelah mengalami beberapa kesulitan dengan alkohol di akhir masa remajanya. Kejap. Maguire bertemu desainer perhiasan Jennifer Meyer pada tahun 2003 ketika dia sedang syuting si biskuit di Universal Studios, dan mereka bertunangan pada April tahun 2006. Jembek guys. 2 bulan setelah mereka mengandung seorang anak, putri mereka lahir pada bulan November tahun itu. Maguire dan Meyer menikah pada 3 September tahun 2007 di Kailua, Kona, Hawaii. Punya anak dulu baru nikah. Oke. Anak kedua mereka, seorang putra, lahir pada Mei tahun 2009. Pada 18 Oktober tahun 2016, pasangan ini mengumumkan perpisahan mereka setelah 9 tahun menikah. Ya. Pada tahun 2020, Meyer mengajukan gugatan cerai setelah 4 tahun berpisah. Gitu. Pada tahun 2004, Maguire mengambil turnamen poker. Dia telah menyelesaikan uang di beberapa acara dan telah dibimbing oleh profesional poker Daniel Negreanu. Maguire dapat dilihat di liputan ESPN tentang kejuaraan acara utama poker seri dunia tahun 2005, 2006, 2007. Dia adalah salah satu dari banyak selebritas bersama dengan Leonardo DiCaprio dan Ben Affleck yang berpartisipasi dalam permainan poker taruhan tinggi Molly Bloom di The Viper Room pada pertengahan tahun 2000-an dan menerima liputan pers negatif karena diduga menuntut Bloom untuk chip poker $1.000 setelah turnamen yang dimenangkannya.
Tak lama setelah episode ini, Maguire dilaporkan mencuri permainan dari Bloom, menyebabkan Bloom pindah ke New York. Aksi Maguire di pertandingan tersebut digambarkan oleh Michael Cera dalam film Molly's Game melalui karakter Player X. Oh, ada tuh memang tuh Player X. Dia yang perannya si ini, yang main Now You See Me itu siapa ya? Yang main juga di Zombieland. Nah itu Player X. Bener nggak sih? Coba kita cek. Oh bukan, beda. Itu Michael Cera. Kalau yang Now You See Me itu yang menjadi ini juga tuh apa namanya, di film si Superman jadi Lex Luthor, Jesse Eisenberg. Aduh salah itu, koreksi salah. Oke lah, itu tadi ya guys, kita sudah bahas semuanya dari mulai ini profil dari mulai profilnya, terus karirnya, terus kehidupan pribadinya juga ya. Jadi kita nanti mungkin akan bahas seputar daftar filmnya juga di video selanjutnya guys. Jadi tunggu aja, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, terus dukung channel ini, dan semoga bisa monetisasi di bulan depan nih guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.